Lu kalau mau dapat mobil mewah itu, lu nggak bisa jadi trader altcoin karena ke chance-nya cuma 0,0001%. Ya kecuali antara lu hoki atau lu bener-bener expert banget atau lu kenal sama si founder gitu. Jadi Si founder tahu ngasih nih, dia duit lah. tahu nih Insiders mau lah. kapan Kasih. pump dan Ya. kapan dump, kapan kita bisa pasang long atau kapan kita pasang short. Kalau gitu lebih baik besok kita bikin token, Ya. kita jadi influencer yang terkenal, Ya. habis itu bikin exchange sendiri bro. Habis itu habisin. Bener gak sih kalau misalkan gue beli kripto atau bitcoin sekarang 5 tahun lagi gue bakal bisa beli McLaren atau enggak Ferrari. Atau kalau misalkan gue beli bitcoin sekarang nantinya 5 tahun lagi gue malah makin gembel. Langsung saja kita bahas bersama dengan Dr. Gemma Goyardi dengan tamu spesial kita Bro Angga Andinata. Manusia paling kontroversial di dunia kripto, yang paling banyak dihujat. Yes. Ini kan. Dengan statementnya 99% altcoin bakalan crash. Nah sekarang gue kasih disclaimer. Kalian kalau mau hujat langsung ke channel dia, jangan di channel gue bikin kotoran di sini. Nah, betul. Pakai moral Anda, karena yang gue undang ke sini pastinya adalah narsum yang kompeten. Ya. Jangan bilang bahwa narsumnya jelek ya, kalau jelek nggak bakal ada di meja sakral ini gitu. Ya. Nah, dan kalau gue undang seorang Angga itu kalau cuma ngomongin cara cuan dari kripto itu terlalu receh guys. Ya, terlalu rendah. Receh. Betul. Karena memang awalnya tadi kita tuh bicara tentang gimana sih aset dia ini gede banget ya. Jadi wah udah di atas 10 juta dolar deh pokoknya. Waduh. Ya. Luar Gak biasa. lah. Tapi lu nggak boleh tunjukin ke gua karena di panggung ini bukan panggung flexing berapa portofolio. Ingat Ya. itu ya. Simpen aja buat diri lu, tapi yang tahu gua jelas bahwa dia ini udah levelnya di situ. Jadi jangan pernah underestimate seorang Angga. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya buat teman-teman ya. Mungkin apa yang kita bicarakan di sini bisa saja menghancurkan mimpi kalian atau bisa saja menghancurkan ekspektasi kalian. Tapi yang harus kalian ambil di sini adalah poinnya kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi, sama-sama melihat apa opportunity yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini. Dan sekali lagi pakai adab ya kalau komen. Pakai Jangan adab. sembarangan Betul, gitu ya. betul. Jadi kita langsung saja, bro. Lu nggak perlu terlalu hati-hati banget. Semua yang podcast sama gue, mereka udah tahu aturan main gue adalah ngomong apa adanya dengan berdasarkan kebenaran. Ya itu komitmen kita dulu. Jadi apapun yang lu statement di sini lu bersumpah bahwa semua itu adalah kebenaran. Ya. So kita telanjangi bersama ini dunia kegelapan kripto ini apa Yes. sebenarnya gitu. Kita pengen tahu. Go ahead. Oke, apa yang ingin kamu ketahui bro? Aku akan coba jawab sesuai ekspertis sama pengalamanku ya. Oke, Bro Angga, menurut Anda tadi ada ngomong sama saya di belakang panggung, kripto itu sudah masuk di sunset industry. Ya. Itu kenapa? Kalau yang aku lihat para altcoin atau kripto ini underperform versus Bitcoin. Oke. Underperform versus Bitcoin, bahkan Bitcoin dominance sudah all time high. Ya. Dan masalahnya sekarang itu udah tahun 2025. Dimana katanya ya, kripto tuh atau Bitcoin punya 4-year cycle. Which means kemungkinan besar, ini secara konsensus ya. Secara konsensus menganggap 2026 adalah bear market. Ini mayoritas orang menganggap 2026 adalah bear market. Nah, tahun 2022 kita bear market, 2023, 2024, 2025 perform altcoin nggak memuaskan. Ya. Otomatis orang yang mau masuk ke altcoin makin dikit dong gitu. Ya. Makin dikit. Akhirnya yang mau bikin project juga makin dikit dong karena exit liquidity juga makin dikit gitu. Venture capital yang mau mendanai project juga makin dikit dong gitu. Nah, makanya that's why aku bilang kita mengarah ke sunset gitu. Seluruh kripto atau hanya altcoin? Seluruh kripto ya. Termasuk BTC? Enggak termasuk Bitcoin. Karena Bitcoin itu punya summernya sendiri sekarang. Punya eranya sendiri. Ada yang namanya Bitcoin Treasuries Company. Jadi mungkin kalau dulu traditional market itu suka altcoin karena bisa outperform Bitcoin. Nah sekarang traditional market suka Bitcoin Treasuries Company yang bisa outperform Bitcoin. Ini di US. Jadi mereka beli saham-saham kayak MicroStrategy, Metaplanet, banyak lagi sih itu. Yang mereka yang hold Bitcoin, company-company yang hold Bitcoin. Oke. Jadi Bitcoin Treasuries Company is the new altcoin. Oh, wow. Gitu. Jadi kalau kita sudah ngomong sunset, ini sampai berapa lama? Kapan sunrise lagi? Ya mungkin kita tunggu the next cycle ya setelah bear market. Berapa tahun? 5 tahun I lagi don't dong. 5 tahun lagi dong kalau Aduh, gitu lama. I namanya. don't know. Berarti siap-siap nyangkut semua yang punya Iya. altcoin ini ya. Ya kalau saran saya sih lebih hati-hati aja sih. Lebih hati-hati. Kalau Ya, mungkin, ya, ya. mungkin kalau mau trade
very short term sih. Jangan hold, jangan stake gitu. Yes, oke. Sekarang kan gini Pak, gue Gen Z nih. Oke. Ketika Gen Z melihat kripto sekarang ini, mata kita tuh udah tercuci dan pikiran kita tuh sudah tercuci bahwa, oh kalau misalkan aku nggak beli kripto, aku nggak mulai start beli Bitcoin, gue bakalan gembel, gue bakalan mati miskin. Tapi kalau gue beli Bitcoin, gue bakalan kaya, super kaya. Itu gimana? Oke. Jadi mungkin harus dibisain dulu sih antara Bitcoin dan altcoin atau kripto. Ya. Karena itu dua kelas aset yang beda sih bro. Tapi Bitcoin kan bagian dari kripto. Bagian dari kripto karena kebetulan memang dijual di tempat yang sama. Tapi bukan berarti itu adalah dua barang yang sama. Bedanya apa kalau gitu? Bedanya kalau di altcoin itu kebanyakan ya, nggak semuanya. Kebanyakan, aku ngomong secara general aja ya. Kebanyakan adalah bisnis dengan model bisnis Web3. Oke. Nah, sementara Bitcoin itu nggak pernah punya misi sebagai bisnis. Oke, terus Nggak pernah punya misinya? misi sebagai bisnis. Oh. Misinya Bitcoin hanya sebatas sebagai peer-to-peer cash machine, itu aja. Alat Itu aja. pembayaran gitu. Boleh, bisa dibilang sebagai alat pembayaran. Ya. Tapi sekarang dengan semakin berkembangnya adopsi Bitcoin, itu banyak orang yang memandang Bitcoin ini sebagai aset yang lain. Misalkan kayak Gold 2.0, Real Estate 2.0, terserah bagaimana cara pandang orang pada Bitcoin gitu. Karena ada utility lain di Bitcoin. Tapi kalau untuk altcoin, kebanyakan ini adalah bisnis dengan model bisnis Web3 yang menerbitkan token sebagai token governance gitu. Dan actually mungkin nih sebagai user crypto kita nggak perlu amat sih punya token governance gitu. Jadi artinya Bitcoin itu alat pembayaran, sedangkan kripto itu ya orang-orang yang pingin cari duit dari exchange, orang-orang nggak ngerti setor duit lalu dia ambil selesai gitu. Orang beli altcoin itu harapannya pingin bisa outperform Bitcoin. Oke, kayak beli saham gorengan gitu nggak sih? Boleh dibilang sih ya, Oke. boleh dibilang ya. Tapi intinya orang beli altcoin itu pingin outperform Bitcoin. Di cycle yang lalu, memang ada altcoin yang bisa outperform berkali-kali lipat Bitcoin. Dan mereka harap itu bisa terjadi di cycle ini. Yang mana nggak terjadi. Nah di 2024, gua bilang kayaknya cycle ini kecil nih kemungkinan ada altcoin season. Dan itu dihujat sama banyak orang. Dan faktanya belum ada altcoin season gitu. Altcoin season yang terakhir yang terjadi mungkin bulan November itu cuma terjadi sebentar aja dan nggak bisa ngembaliin harga altcoin ke all time high gitu. Oke. Itu cuma 1-2 minggu. Lu ngomong altcoin itu contohnya koin apa? Apakah semua sama di generalize? Bagaimana lu nge-generalize bahwa dia itu adalah altcoin? Apakah ETH ya, Ethereum itu termasuk altcoin, Solana itu termasuk altcoin? Boleh dibilang koin selain Bitcoin kita generalize sebagai altcoin ya. Kejam Karena juga. kalau nggak gitu itu altcoin terbagi dalam sektor-sektor lagi yang banyak banget gitu. Jadi untuk memudahkan kita generalize aja sih gitu. Even Ethereum. Even Ethereum gong. Kalau Manta gimana kalau Manta? Waduh, kalau Manta saya kebetulan nggak pernah hold ya. Ada Nggak apa pernah lagi hold, yang nggak pernah terkenal hold. tuh Manta kan? Manta tuh Iya, banyak iya, banget kan. Manta banyak Pak holder. Kebetulan Manta terkenal karena ya dulu sempat hype lah ya di Indonesia. Berarti kayak gitu. selain Manta apa lagi? Karena gue nggak ngerti selain Bitcoin sih terus terang sama Ethereum, karena gue punya mining Ethereum waktu itu ya. I see. Yang altcoin itu sering diajakin gue beli Solana lah apa, terus kemudian ada yang artis-artis juga bikin koin, itu termasuk token ya? Bikin token itu termasuk alt juga kan berarti? Boleh kita generalize sekarang sebagai altcoin sih. Gitu. Oke. Semua coin selain Bitcoin. Gitu. Kenapa lu berani bilang kalau itu 99% hancur? Tesisku yang pertama waktu itu aku melihat bahwa altcoin ini udah overvaluasi sih. Overvaluasinya dari mana? Kalau kita di traditional market, di saham gitu, kita kan pasti melihat performa perusahaannya yang pertama, terutama dari income-nya lah, dari sisi income-nya. Di altcoin itu banyak koin-koin dengan valuasi ratusan juta dolar sampai billions. Tapi penghasilan per bulannya cuman $200. That's crazy kan bro? Iya, crazy. Iya kan? Bahkan betul. mungkin lebih gede gaji sopir gua gitu daripada altcoin yang valuasinya miliaran dolar ini. Iya. Dan itu nggak terjadi di satu altcoin, tapi di hampir semua altcoin. Iya. Seperti itu. Tapi kan kalau dari saya nih perspektifnya itu kan secara valuasi. Secara Tapi valuasi, kalau dari exactly. saya nih, saya berpikirnya bahwa kalau Bitcoin kayak nggak bisa dipump and dump, nggak akan bikin saya kaya dalam waktu yang cepat. Tapi kalau misalkan altcoin itu kan bisa dipump and dump.
Meskipun valuasi kecil, let's say kita ngomongin Doge deh. Doge, dia punya valuasi misalkan 1 triliun, let's say kayak gitu. Kalau memang market yang pengen di pump, kan akan jauh lebih gampang daripada nge-pump Bitcoin. Kenapa saya harus pilih Bitcoin, kenapa nggak pilih Doge kalau kayak gitu? Seharusnya kalau mau nge-pump and dump altcoin lebih mudah, karena kan market cap-nya lebih kecil. Ya, karena kan saya sukanya betting nih ceritanya kan. Dengan uang yang sedikit, di pool yang kecil, itu bisa pump suatu aset dengan mudah gitu. Itu sih. Iya, jadi maksudku secara peluang keuntungan berarti lebih enak di altcoin dong harusnya. Harusnya tapi kayak gitu kan? Faktanya gimana gitu. Ya sekarang maksudnya Robert mungkin dia itu udah jelas, dia itu pingin banget jadi kaya. Iya. Oke. Kamu lihat mukanya itu udah gak sabar pingin kaya banget. Saya tuh pengen beli McLaren warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Oke. Yuk lu kok hijau banget. Astronauts itu merah bukan hijau. Iya, saya ambil warna kuningnya aja deh. Ya kuning, lu gak boleh warna hijau. Astronauts merah guys ya, market merah ingat astronauts. Market hijau tuh cari Angga aja. Nah, sekarang kan dia mau beli altcoin. Ya. Tapi kan terus terang dia merasa kayak gimana ya? Karena menurut Bro Angga tuh nggak bisa nih altcoin 99% tuh rungkat gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya dia beli altcoin tuh seberapa besar chance-nya dia bisa berhasil? Itu yang pertama. Dan kedua nih pertanyaan dari gue, mungkin gak sih seorang anak muda nih, misalnya kayak murid gue si Suli tuh, bisa gak dia jadi super miliarder hanya dari Bitcoin? Karena banyak yang ngeklaim, gue punya ratusan miliar karena beli Bitcoin. Gue hitung-hitung, Bitcoin tuh sama saham gak ada bedanya. Percentage-nya. Secara percentage itu waktu gua call bottom tuh. Itu kan gak ada yang nge-call waktu itu. Saya keluarin satu konten 335 wave correction dari Bitcoin selesai 25.000 dan gua masih pegang sampai hari ini. Beli. Ya udah deh naik sampai 117.000 lah atau 120.000. Itu kan cuma naik 6 kali. Ya. Gimana ceritanya lu bisa punya dari mau katakan modal 20M sampai menjadi 500M hanya dari Bitcoin, kalau naiknya aja cuma segitu, itu kan dipertanyakan banyak orang. Ya. Ini apa yang terjadi? Dua hal ini lu jawabnya gimana? Kalau di crypto atau altcoin itu banyak orang kaya emang bener bro. Oke. Memang bener banyak orang kaya. Tapi banyak orang kaya itu sementara. Sementara maksudnya gimana tuh? Memang bisa kita lipat gandain capital kita di crypto atau altcoin tuh bisa. Dan banyak yang kayak gitu. Jadi misal kita punya 3 juta nih. Ya. Mau lipat jadi 3 miliar. Bisa. Very possible. Berapa persen peluangnya menurut kamu? Peluangnya boleh dibilang 0,0000001%. Kecil banget. Apa bedanya dengan dapat jackpot di Las Vegas dong? Iya. Sama. Judi slot gitu kita dapat jackpot. Sama. Tapi kenapa untuk retail ya? Untuk retail. Untuk retail. Untuk retail. Itu sama. Kalau percentage kita dapat jackpot itu sama. Oke. Tapi di crypto itu ada sesuatu yang unik bro. Nah, apa nih? Bahwa kamu bisa bikin tokenmu sendiri gitu. Oh iya, betul. Lu goreng sendiri. Sendiri. Bisa aja lu goreng sendiri. Berarti gua kalau mau kaya ya udah gua bikin token sendiri aja. Nah, itu kamu kalau di crypto itu ada yang namanya kabel, bro. Oke, itu apa tuh? Kabel itu kurang lebih kayak cara main MLM money game ya. Jadi MLM money game itu misalkan aku nih mau bikin suatu money game baru nih. Ya. Nah kita kumpulin nih 6 orang. Di satu ruangan ini ada 6 orang, terus kita ngobrol, terus pulang. Yang pulang nyebar lagi ke 6 orang lainnya. Oke. Nah setelah itu nyebar lagi ke 6 orang yang lainnya. Sampai kapan? Sampai habis bro. Komunitasnya itu? Sampai habis. Begitu habis kita bikin money game baru. Gitu. Piramida dong ya? Piramida. Wow. Nah kebanyakan retail itu taunya udah di bawah gitu. Udah jadi exit liquidity kabel-kabel yang di atas gitu. Oh. Ini kayak money game yang biasa itu dong berarti? Boleh dibilang kayak gitu sih. Ini untuk meme ya. Kita bisa bikin meme dalam waktu yang singkat. Mungkin less than 3 minutes kita bisa bikin meme sendiri sih. Oh my god. Ini mirip kayak di film Netflix ada namanya money game. Itu sama kayak gini konsepnya. Jadi ditawarin orang, orangnya tawarin lagi sampai yang paling bawah udah nggak ada orang lagi yang mau beli, dibuang semuanya. Ya. Dan yang paling enak tahu nggak bro di dunia ini apa? Apa? Jual mimpi bro. Oh iya. Jual mimpi itu gimana maksudnya? Coba jual mimpi itu gimana maksudnya? Ya kan kalau misalkan tertarik mau beli kan? Tertariknya. Misalkan kita di MLM money game nih, kan kita sering dikasih acara foto-foto di depan mobil sport. Betul.
kayak si leader Ya. kayak gitu kan. Akhirnya kita jadi FOMO. Jadi FOMO, Ya. beli produknya kayak gitu kan. Ya. Jadi yang paling enak adalah jual mimpi gitu. Jadi ini salah satu sisi gelap yang lu bilang nih di kripto. Salah satu sih. Karena di saham, di futures nggak ada loh ini. Gak ada. Di saham tuh nggak mungkin bikin MLM, orang dapatnya aja kecil gitu kan. Ya. Ya kalau di saham kan untuk bisa masuk ke papan saham kan perlu beberapa Iya. itu Oke. ya, filter ya. Kalau gitu, kita bisa simpulkan dulu nih satu hal. Lu kalau mau dapat mobil mewah itu, lu nggak bisa jadi trader altcoin karena ke chance-nya cuma 0,0001%. Ya kecuali antara lu hoki atau lu bener-bener expert banget atau lu kenal sama si founder gitu. Ya, Iya. si founder Tahu ngasih nih, dia duit lah. Insider tahu nih lah, mau kapan kasih. pump dan Ya. kapan dump, kapan kita bisa pasang long atau kapan kita pasang short. Insider trading lah. Ya. Dan Kalau itu gitu very paling- very common. Very common. Kalau gitu lebih baik besok kita bikin token, Ya. kita jadi influencer yang terkenal, Ya. habis itu bikin exchange sendiri bro. Habis itu habisin. Itu kan polanya. Karena kan token itu berarti dia perlu exchange untuk bisa listing kan? Atau Nggak gimana perlu. konsepnya? Nggak perlu bro. Di crypto nggak perlu exchange bro. Karena kan semuanya terdesentral. Oke. Jadi ada decentralized exchange, macam-macam lah mereknya sekarang. Decentralized exchange ya ini ya. Siapapun bisa bikin pool di sana sih gitu dengan tokennya sendiri. Dengan gampangnya gitu. Dengan Tanpa gampangnya. exchange ya. Tanpa exchange. Tanpa exchange. Sekarang Ya, kan berarti- sudah ada pump fund dan masih banyak lagi Ya, kan. nyari 10 miliar, 100 miliar sekarang gampang, Pak. Lu tinggal bikin Instagram, followers tuh 100 ribu, 200 ribu gitu kan. Terus kemudian jual aja tokennya. Lu bikin anu lah, hype lah, lu bikin Iya, statement bikin aneh-aneh, hype-nya, lu bikin ya kan. jadi toko, habis itu kita bikin token, kita rug pull di situ, betul? Kayak begitu? Bisa. Ya tapi kan ada tanggung jawab moral ya. Oh, moral Ya, mah nggak moral penting. mah, moral mah di sini, Oh, gitu. moral di sini, moralnya. Yang penting cuan ya. Perlu duit ini. Om muka begini nggak bermoral ini. Moral di bawah. Makanya Tapi gitu. itu sudah common di Indonesia atau bagaimana nih? Yang aku lihat secara global ya, nggak di Indonesia. Nggak ya. di Indonesia. Secara global, karena kripto itu global gitu. Jadi hati-hati sekali bagi orang-orang yang cenderung suka mencari altcoin, meme coin karena hanya tertipu daya oleh penjual mimpi tadi dengan semua kekayaannya, hidup mewahnya. At the end ini jauh lebih mengerikan daripada saham atau futures atau aset yang lain karena dia bisa meng-create token fake ini secepat mungkin. Terus kemudian mengundang para investor tidak melalui exchange yang regulated karena ini decentralized finance. Dan kemudian dihantamnya di situ dengan menggunakan kabel MLM tadi. Yap, ini Oh. untuk meme begitu. Kecuali Kalau untuk altcoin mungkin beda lagi bro kita bahasnya. yes. Altcoin gimana? Dark side-nya Oke, kalau meme tadi kan kita bilang MLM gitu ya. Iya. Ya. Dengan skema MLM tadi. Kalau di altcoin yang aku lihat yang tadi kita sempat bahas itu kan valuasi billion of dollars. Oke. Ya. Tapi Hasilnya income cuman dikit. UMR. Artinya di sini banyak monkey business sih bro. Bohong-bohongan. Ya karena bisnisnya. mereka cari duit di sini, cari duit dari retail di sini, cari exit liquidity dari retail. Oke. Mirip seperti filmnya Jordan Belfort, Wolf of the Wall Street. Oh iya, yang Dia bikin dijual. over the counter Ya, market, betul. company abal-abal dia jual Ya, ya. ya. Exactly begitu. Yang di gudang Yang di dijual-jualin. gudang, Ya. iya. Exactly begitu. Oh, Exactly tapi itu begitu. altcoin. Ya untuk Boleh nggak altcoin lu banyak kasih monkey business. gambaran contoh 3 altcoin yang model kayak begini apa? Waduh, masa kasih merek bro? Tapi aku susah bro kalau cari. Enggak, tiga. ini kan sorry. Sekali lagi, lu mesti terbuka karena ini merupakan bagian dari expertise lu sebagai analis. Bukan gitu bro. Masalahnya hampir semuanya bro gitu. Wow. Jadi ya udah anggap aja almost all of them sih. Bentar, tapi kan lu ngomong Ethereum itu bagian daripada altcoin. Apakah Ethereum juga demikian? Ethereum punya masalahnya sendiri ya. Ethereum punya masalahnya sendiri. Tapi rata-rata Ethereum itu kan layer 1. Banyak token yang terbit di atas Ethereum. Ya, Banyak ya, decentralized application yang terbit di atas Ethereum dan mereka punya valuasi yang nggak sedikit gitu. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, ternyata meskipun mereka punya valuasi yang tinggi, tapi banyak yang nggak menghasilkan revenue sesuai dengan valuasinya. Jadi bodong valuasinya. Nggak banyak aplikasi terdesentral yang punya user yang seperti diklaim sama si aplikasi itu. Oh no. Oke. Jadi boleh dibilang Penipuan. monkey business bro. Iya. Iya, makin bisnis. Monkey ya, business. Makanya ya. kalau kayak gitu lu bisa dong cariin 3 contoh altcoin yang mungkin gue juga bisa lihat chartnya gitu. Apa yang lu ingat yang ini menurut lu ini overvalue, ini gak sesuai karena
feel free to say it. Di saham pun juga kita kalau di acara TV juga kita ngomong bahwa ini saham ini udah overvalue banget, udah nggak sesuai gitu. Kalau untuk cek revenue nggak bisa dari chart ya. Ya, of course. Tapi untuk revenue harus lihat dari ada toolsnya namanya token terminal. Ya. Tapi aku juga sempat kena bro gitu. Sempat kena. Jadi lu dulu, kena di mana? Jadi dulu aku sempat dalam tanda kutip jatuh cinta sama sebuah project, kita sebut aja tickernya TIA waktu itu. Iya. TIA. Nggak ada ya tapi ya di chart ya. Kalau di chart kita cuma bisa lihat price perform. Ya, price karena itu performance-nya kan. bisa cukup ngebaca sih. Oke, Betul. terus. Dulu sempat suka sama Di project Tether ini. ya? Ya. TIA USDT ya? Ya. Dulu Oke. sempat suka sama project ini. Tapi ternyata setelah ditelaah lebih dalam, revenue yang mereka bisa hasilin cuma UMR bro per bulan bro. Wow. Padahal valuasinya berapa? Valuasi kalau fully diluted market cap aku rasa kayaknya hampir 2 billion sih. Berarti suatu saat akan ada momen di mana token-token atau altcoin yang seperti ini akan didam habis-habisan. Pada akhirnya revenue itu akan apa ya? Berbicara. Akan berbicara sih itu. Orang-orang akan sadar sih itu. Dan Iya. ini jadi masalah di cycle kali ini sih bro. Kalau di cycle lalu kan ada altcoin season, ya kan? Ya. Semua altcoin pump, ada DeFi summer, Iya. pokoknya semuanya pada pump lah. Lu beli apapun pump gitu. Ya. Alasannya karena selain waktu itu ada QE, juga ini sorry to say ya, banyak yang monkey bodoh waktu itu. Oh iya. Monkey see, monkey do. Aku juga monkey bodoh waktu Iya, itu. iya. Aku Saya juga monkey sama. bodoh. Jadi waktu itu di cycle yang 2021 kita semua tuh monkey bodoh. Ya, doge saya di atas tuh Pak. Monkey bodoh jadi beli apapun juga cuan, nggak belajar lagi yang penting cuan gitu. Ya, Tapi begitu kita masuk ke bear market 2022 kita punya chance untuk belajar. ya. Karena 2021 itu kelam juga. Ya, Ya kan? banyak orang yang memanfaatkan 2022 masa bear market itu untuk belajar. Ya. Untuk cari tahu lagi apa sih kesalahan saya Betul. gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya begitu lulus dari bear market di 2023-2024, mereka semua udah nggak lagi jadi monkey bodoh. Mereka semua udah pinter. Udah pintar. Mereka semua. Mereka lihat project kayak gini nggak mau dong gitu. Iya. Mereka tahu dong cara nyarinya. Mereka punya tool yang lengkap dong sekarang gitu. Akhirnya di cycle kali ini nggak ada lagi monkey bodoh yang masuk gitu. Nggak ada monkey bodoh yang masuk. Nggak ada exit liquidity untuk monkey pintar gitu. Oke. Nggak ada exit liquidity untuk venture capital. Ya. Yang kita tungguin nggak ada altcoin season gitu. Jadi nggak akan kemana-mana itu. Yang dijebak makin dikit Yang dijebak masalahnya, ya kan? Boleh dibilang kayak gitu sih gitu. Ini kan TIA nih. Ini kan sekarang harganya udah lebih rendah daripada waktu dia listed. Betul. Mungkin nggak kalau lihat gambar kayak gini dia balik lagi ke atas? Kalau menurut Master gimana? Kalau menurut saya, Kalau gue lihat nih, gue dulu nih. Oke. Karena lu nanya ke gue nih. Pertanyaan baik. Pertanyaannya dibalik ya udah gak apa-apa. Ya. Jadi jangan dihujat gue kabur dari pertanyaan kan. Kalau di saham ada kemungkinan. Ya. Karena secara konsep teori supply demand yang kalau saham itu pernah punya bekas di atas atau aset itu di atas kayak 20.000, dia juga akan bisa ke sana lagi. Contoh seperti Bumi. Bumi pernah 8.000 ya dia akan ke sana lagi. Oke. Mungkin 20 tahun. Tapi kalau di sini kalau saya lihat dengan konsep yang backgroundnya saja sudah segelap itu, I don't think it's gonna come back. Itu hanya akan menjadi histori kayak saham tuh udah stay di 50, udah ditinggal sama emitennya udah selesai gitu. What do you think? kalau menurutku sih dari sisi developer, kalau dari sisi saham, mereka sebagai founder perusahaan, mereka kan boleh dibilang dogs ya. Tahu nih orang-orangnya siapa. Mereka punya keinginan untuk bawa harga itu jadi lebih naik supaya mereka juga untung kan. Tapi kalau dari sisi developer crypto, ngapain bro? Mendingan lu bikin project lain. Ya. Sama sih emiten juga ada yang begitu masalahnya. Emiten gitu juga ya. Iya ada. Ya dia habis keruk, nggak ada undang-undangnya bahwa dia harus balikin duitnya ke investornya. Iya. Terus sahamnya dibikin 50 karena dia juga nggak mau maintain. Ya besok dia backdoor listing perusahaan yang lain. Tapi nama baik rusak kan bro. Ya kan itu tadi moral buat Robert nggak perlu bro. Gak ada Pak moral itu. Gak ada. Moral itu hanya untuk orang-orang seperti kalian. Yang penting McLaren hijau ya bro. Nah, Oh, iya. merah. Kuning, Kuning sama merah. kuning, bro. Boleh lah hijau kuning merah gitu kan. jadi kalau Anda lihat seperti itu, barang yang sudah all time low, tembus dari harga waktu dia listednya, berarti udah kelar itu ya ceritanya. Kalau aku sih nggak mau jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali sih bro. Ya masalahnya kalau yang nyangkut di TIA harga 14.000 nggak cut loss nih nasibnya gimana?
Ya rungkat bro. Harus jual sekarang mumpung masih bisa. Ya termasuk saya juga rungkat sih bro. Ditya. Bego gitu kan. Kalau Doge termasuk meme atau altcoin? Boleh dibilang altcoin, ini altcoin kalau Doge itu awal-awal sih gitu. Altcoin Awal-awal. Jadi altcoin itu kayak kastanya lebih tinggi lah dari meme ya. Lebih ada fundamentalnya, betul? Jadi di kripto itu evolve dengan sangat amat cepat sih bro. Jadi dulu Doge itu keluar sebagai altcoin gitu. Maksudnya dia pingin nyamain kayak Bitcoin tapi ini lebih kecil lah gitu. Untuk just for fun lah. Gitu. Artinya tetap ada underlying fundamental story yang bisa dilihat gitu ya kalau altcoin. Ya story aja sih tapi nggak ada underlying apapun gitu. Oke. Just for fun. For gitu. fun. Bahkan di websitenya kan atau foundernya kan dulu juga bilang this is only just for fun gitu. Kalau meme? Kalau meme for fun juga. Dulu dianggap just for fun. Dan atau kemudian punya valuasi. Dulu dianggap just for fun. Tapi sekarang enggak. Sekarang udah dianggap apa ya? Tempat judi lah intinya. Boleh dibilang gitu sih. Tempat judi. Jadi kripto itu judi atau enggak nih? Untuk ningkatin portfolio sih, not just for fun sih. Si apa meme? Meme. Sekarang dianggapnya kayak gitu. Tapi faktanya nggak banyak orang yang bisa win dari meme sih. Oke, berarti bisa kita katakan meme ini adalah pure gambling kayak kasino udah. Pure gambling. Jadi kripto itu judi atau enggak? It depend. It depends sih gitu. Depend gimana? Kalau meme dan kita tahu itu bener-bener pada akhirnya in the end pasti rakpol, ya itu judi sih bro. Oke. Itu judi. Altcoin? Tapi kalau altcoin, actually bro, ada 1 atau 2 altcoin yang masih perform bro. Apa tuh? Tapi untuk cari altcoin yang kayak gini, itu nyari di tumpukan jerami sih bro. Wow. Dan itu tugas yang sangat susah sekali. Tiap cycle berubah. Tiap tahun atau tiap cycle ya, top 10 coin market cap itu selalu ganti-ganti. Nyari project yang perform dari jutaan coin. Jutaan coin. Mungkin 20 juta coin sekarang. Itu job yang almost impossible sih bro. Nah terus kalau banyak influencer katakan di tanah air kita yang sok-sokan mempromosikan altcoin itu, berarti dia tahu bahwa itu akan naik atau dia memang mau tujuannya ngeruk duit dari masyarakat dan dirukpulin? I don't know bro, tapi kalau misalkan altcoin kita mau trade dalam jangka yang very short term, itu mungkin masih bisa. Berapa hari short term, very short term? Kalau short term bisa ngomong jam ya, kalau crypto intraday. Ya. Boleh ini ngomong jam karena marketnya sangat cepat, 24 jam non-stop. Boleh kita ngomong ini antara jam sampai menit sih bro, mungkin bro. Semakin kesini dengan cerita-cerita yang Bapak sampaikan, dengan sisi gelap yang udah dibongkar di sini, aku ngerasa kok kenapa kayak 2025 sampai 2026 ini mirip kejadian nanti mirip kayak seperti 2021 ya, dimana banyak investasi bodoh, binary option, banyak binary option, tapi ini mungkin dikemasnya agak sedikit lebih soft aja gitu, dalam bentuk token, dalam bentuk pump and dump, tapi ujung-ujungnya juga sama, ngerampok duit orang lagi. Kalau yang memang crypto native, mereka tahu pada akhirnya akan jadi exit liquidity. What? Mereka juga akan tahu pada akhirnya akan dirakpol. Itu kalau crypto native sih bro. Sorry bentar, berarti mereka tahu. Mereka tahu kalau yang crypto native ya. Native mereka, itu gimana maksudnya? Mereka yang benar-benar bukan retail biasa yang FOMO exploiter lah, pemain memang ya. Pemain, pelaku industri, pemain. Mereka tahu bahwa ini bakal akan dirakpol. Gitu. Oh berarti mereka ngejar piramida yang paling atasnya. Yap. Oke. Ngejar kabel yang paling atas. Ini menarik loh. Iya. Ini hanya ada di kripto. Lu tahu bahwa ini adalah project money game, tapi lu berlomba-lomba untuk ngejar paling atas dan hajar yang bawah kan gitu kan? Iya karena. Saya baru denger ini. Karena ya itu tadi yang penting kan McLaren hijau bro. Iya benar, setuju. Wow, jadi artinya kalau sekarang Anda dengar influencer-influencer menjual koin-koin selain BTC, dan itu seakan-akan mereka masif sekali promosinya. Bisa saja dia bagian dari terduga bahwa orang ini merupakan bagian daripada si crypto native untuk mencari McLaren warna hijau. Iya. Dan mencari apa ya? Domba yang akan dibantai. Iya, betul. Setuju betul. ya? Maybe ya. Kan gue udah bilang bro. Karena nanti dihujat lagi gitu. Dihujatnya ke channel gue ini nanti. Ada Astronaci yang nge-defend. Karena ini akan gue sampein ke pemerintah. Oke. Kita diskusi dengan beberapa rekan-rekan kita di kantor staf presiden. Kita juga diskusi dengan beberapa pihak yang berwajib juga ya, karena mereka ingin tahu unsur pidananya ada atau enggak. Oke. Nah,
dari teman-teman kementerian juga ya di keuangan OJK juga pingin ada beberapa teman-teman yang diskusi sama saya juga. Bang Gema bisa nggak memberikan edukasi kepada kami dari teman-teman kita ini di mana unsur kemungkinan munculnya tindak pidananya gitu. Oh gitu ya? Oh iya dong. I see. Kan ini kita harus membuka. Makanya gue bilang ini sisi gelap, nggak mungkin ada podcast lain yang berani. Oke. Jadi lu nggak boleh takut kalau Anda tahu bahwa itu jelek dan Anda menutupi. Nanti kita bisa sarankan nih Bro Angga ini kena KUHP 55 nih. Oh gitu ya? Ikut terlibat atau ikut mengetahui tapi tidak memberikan informasi. Ya. Ayo lu lebih takut mana lu? Nah, dihujat Ya, atau itu? pasti ada disclaimer dong. Oke, go ahead. Karena Oke. menurut gua kalau sampai ini praktiknya terjadi, semua yang menginfluence altcoin lah atau meme coin, kemungkinan bisa patut kita duga bahwa dia adalah crypto native yang mencari korban dan korbannya adalah masyarakat Indonesia misalnya demikian. Kalau untuk meme saya setuju bro. Kalau untuk altcoin, itu tadi ada beberapa project yang masih Memang perform. bagus. Memang bagus, masih perform. Dan kita mungkin mereka yang mempromoin altcoin atau mereka yang ngomongin tentang altcoin, mereka berusaha mencari itu bro. Oke, Berusaha paham. mencari project-project yang bagus, yang bisa outperform Bitcoin. Misalnya nih kayak BNB, Solana, Hyperliquid. Oke. Itu kan project-project bagus yang mereka benar-benar build di kripto. Nah, Oke. masalah di kripto itu bukan dari project ini judi atau enggak, tapi masalah di kripto adalah banyaknya monkey business di kripto yang menarik liquidity project-project yang benar-benar build gitu. Ya, Jadi paham. project-project yang benar-benar build, project-project yang benar-benar punya komitmen, jadi apa ya? Tertutupi oleh project-project yang boleh dibilang monkey business dan Monkey scam. business. Oke, kalau gitu gue simpulin langsung aja guys. Saham blue chip itu Bitcoin, Ya. oke. Saham gorengan itu altcoin. Udah kalau di saham cuma sampai gorengan. Ini ada lagi saham tipuan itu adalah meme. Iya. Setuju nggak? Kastanya. Setuju. Nah, jadi di sini kita mencari kesepakatan. Salah satu dark side of crypto adalah betapa liarnya influencer crypto native yang mencari uang secara ilegal dalam tanda kutip adalah sengaja melakukan praktik perdagangan yang endingnya adalah rug pull, di mana itu akan menipu orang, membantai orang melalui meme coin. Sedangkan altcoin itu memang sulit seperti mencari berlian di tumpukan jerami di antara puluhan juta koin atau jutaan koin itu mencari satu koin yang memiliki valuasi bagus, yang memiliki revenue juga bagus dan diharapkan dia bisa naik. Tapi ada yang bilang tuh Pak, gue beli aja jerami ya kalau gitu. Gue beli jerami. Nah, di traditional market kita kan bisa beli indeks gitu. Beli indeks. Ya, Oke. itu dia. Berarti menurut lu kalau influencer itu menjual altcoin dan asumsinya di altcoin ini bagus, itu tidak menyalahi moral dong. Walaupun kepercayaan lu itu seperti mencari koin jarum di jerami. Kalau menurut saya sih nggak menyalahi moral, karena ya namanya kan kita nggak tahu masa depan ya. Tapi kan kita menganalisa sejauh apa yang kita tahu sekarang gitu. Oke. Sejauh apa yang kita tahu sekarang. Karena kalau project itu dalam tanda kutip rungkat ya, itu ada dua sebab. Yang pertama memang project itu dibuat untuk nipu orang. Yang kedua failed business. Oke. Nah, diingat juga kalau di crypto itu ini adalah startup business yang mana ya 90% dari startup business itu failed di 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Iya oke. kan? Dan 90%-nya lagi failed di 5 tahun pertama berikutnya. So chance failed di crypto sebagai startup business, apalagi ini bisnis dengan model bisnis Web3 yang masih baru, itu sangat besar gitu. Oke, understood. Sangat besar. Dan itu adalah altcoin lah ceritanya. Ya, itu adalah altcoin. Jadi kita tidak bisa tendensius atau suuzon bahwa altcoin itu adalah memang didesain untuk rungkat, belum tentu juga. Belum tentu Karena juga. ada hal bahwa startup itu bisa hancur berantakan. Yes. Oke, very clear. Yap. Kalau yang tadi yang lu sebut apa Manta ya? Manta, itu yang bikin orang luar negeri kan? Setahu saya orang luar negeri. Oke. Manta orang luar negeri terus dipopulerkan lah apa katakan di Indonesia. Nah, ini termasuk kategori yang altcoin atau yang meme coin kalau yang ini? Boleh dibilang tuh altcoin sih. Karena Altcoin. Manta itu kan masuk ke dalam layer 2. Oke, Sektor oke. layer 2. Gitu. Jadi kayak second linernya saham lah. Betul. Hanya saja mungkin harganya turun atau naik sekarang? Manta. Kalau secara long term pasti turun dong. Oke. Sejak all time high Berarti kemarin. ada kemungkinan bahwa project bisnisnya dia yang gagal gitu ya kalau gini. Bisa jadi. Oke. Karena orang yang bikin Manta itu foundernya ada. Nggak anonim tuh. Aku yakin orang yang foundernya Dox, mereka pada saat bikin altcoin, bikin project itu mereka pasti punya niat bagus. Niat dong, baik gitu. ya. Ya. Tapi kalau meme,
foundernya aja kita nggak tahu bro. Oke. Gitu. Tapi ya itu Beda tadi dengan Bitcoin ya ini ya. banyak yang berjudi di situ ya. Mungkin nggak lu dapat 200-300 miliar hanya dengan kenaikan Bitcoin dari 25.000 ke 120.000 katakan. Yang terjadi kan impresi yang diberikan kan seperti itu. Seperti itu, betul. Wah gue kaya nih karena gue adalah rajanya Bitcoin, gue beli semuanya. Bahkan kalau bisa gue all in, gitu kan. Tergantung seberapa banyak capital pertama kali dimasukin sih. Oke lah, misalnya gue taruh 50M, ya kan? Kalau kenaikannya 6 kali 300M sih. Tapi ya itu Ya harus kan mulai belum. dari 50M bro. Ya masalahnya kan tidak ada satu statement atau bukti bahwa si orang ini atau si Roberto ini menaruh 50M di harga 25.000. Kan Roberto kan ngeklaim bahwa dia setiap bulan cicil beli Bitcoin. Nah kalau cicil beli kan sudah jelas harganya average, tidak mungkin dia harga satu gitu 25-27.000. Atau mungkin dia beli di 2016 bro. Nggak, belum ada orangnya. Bisa. gitu. Ini kan semua yang rame ini kan yang influencer-influencer anak muda yang munculnya waktu corona. Atau dia pakai derivatif mungkin bro. Nah itu apa itu kayak gimana? Ya kan sama Leverage. sama kayak forex ya. Oke. Ada 10x, 100x gitu, 50x gitu. Tapi katanya Atau- forex itu goblok, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Siapa yang bilang itu? Banyak influencer kan banyak yang bilang forex itu judi lah apa Iya. segala macam. Jadi jangan pakai leverage. Dan mereka menyarankan oke kalau kripto tuh di spot aja gitu. Jangan beli-beli yang pakai leverage kan gitu. Sedangkan gitu. gue liatnya kan kayak Binance ada futures juga kan. Kalau Yap. itu pakai leverage dong. Pakai leverage. Indonesia kan juga sekarang udah ada leverage. Oke. Untuk aset crypto. Berarti ada kemungkinan orang all in pakai leverage ya tembak aja gitu dan kebetulan naik. Ya bonus kayak gitu sih bro. Oke. Nah, lu setuju all in berarti? Kalau aku setuju all in Di dan kebetulan kita juga pakai leverage tapi nggak 10x ya bro ya. Mungkin leverage kita mungkin cuma 1,5x mungkin gitu. Oke. Dan bagaimana konsep leverage liquidation ketika harga itu memang dipakai untuk nge-sweep liquidity yang dibawa kan kita bisa lihat ya leverage liquidationnya kayak gimana. Itu bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa bahayanya pakai leverage di Bitcoin itu kayak gimana gitu? Kalau aku sih nggak pernah saranin ke kita punya member ya, nggak pernah saranin member untuk masuk ke perpetual sih gitu. Apa tuh? Futures. Oke. Ya boleh dibilang yang bisa sampai 5x, 10x, 20x gitu. Karena dari data yang kita dapat, mereka yang leverage di 20x sama 50x, apalagi 100x, itu pasti dihunting sih bro. Oh, di hunting. Pasti dihunting. Harga kan naik turun Iya. kan gitu. Iya, Meskipun secara long term mungkin harganya akan naik, tapi kan mereka bisa mampir dulu untuk ambil liquidity, mampir ke atas ke bawah untuk ambil liquidity kan bisa, gitu sih. Jadi buat member kita sih, kita saranin untuk mereka hold di spot gitu, hold di spot dengan kungfu yang kita punya, nggak main perpetual, itu. Dan itu bisa menghasilkan kalau kita stay di spot. Bisa menghasilkan. Setahun bisa berapa kira-kira average? Kalau yang terakhir harga Bitcoin kan 16.000 nih gitu. Jadi waktu harga Bitcoin 16.000 aku sempat ngomong bahwa aku akan beli 0,01 Bitcoin per hari kalau nggak salah. Waktu itu sampai sekarang jadi 107.000 terakhir waktu video ini dibuat. Itu kan udah lumayan bro, udah 7x mungkin. Oke. Kalau aku pakai strategi yang aku punya mungkin bisa 20x mungkin. Berarti itu nggak all in dong, masuknya bertahap dong. Pertama kita all in bro. Maksudnya pertama itu kita all in. Bentar dulu, ini banyak orang yang salah kaprah loh. All in itu hati-hati. Makanya saya menghimbau untuk Bro Angga juga. Oke. Hati-hati menggunakan kata all in karena di kata-kata all in itu pemikirannya di meja kasino. Oh gitu. Put it everything in your life. Ya, kalau Iya kan? saya dengar all in, rumah saya jual, Nah, beliin Bitcoin, mobil saya jual, saya Itu beliin dia Bitcoin, buku saya semua saya jual, saya beliin Bitcoin. Sawah istri pun Harta dijual. semua Bitcoin. Bini pun digadai sama dia gitu loh. Iya. Makanya gue mau tanya nih, mau gue clarify ini Oke. definisi all in itu apa dulu nih? Kalau yang aku tahu kalau di aku sendiri ya semua hartaku di situ sih bro. As simple as that. Harta, So as simple as that. Kalau istri nggak sampai dijual ya itu Bitcoin ya. rumah, mobil, Ginjal enggak lah ya. rumah Ginjal mobil, enggak ya. rumah mobil lu ini nggak jaminin ke bank untuk? Kebetulan kalau rumah kita masih KPR sih bro. Oke. Jadi nggak bisa kita jaminin lagi. Gitu. Oke. Tapi pada saat di 2022 itu harga Bitcoin sekitar 16-20 ribu itu nggak punya uang sama sekali sih bro. Ya udah masukin aja. Ya bahkan mungkin di rekening sisa 100 ribu gitu Oh iya. pernah sih bro. Wow. Jadi kalau mau makan ya tinggal jual BTC-nya makan gitu kan.
Kalau makan kita kerja sih bro. Oh, berarti ada other income. Pastinya. Kuncinya itu. Nih, Pastinya penting. ada other Ini income. Ini kuncinya. penting nih. Ini penting. Yang lain itu all in udah nggak punya kerjaan, ngutang pinjol, di all inin di kripto. Ya. Hati-hati banget, makanya gue selalu bilang jangan ngomong all in karena ini anak-anak muda ini pikirannya cuma satu. Gue nggak punya duit, gue akan all in tapi minjem pinjol. Ya. Gue akan ngutang sama temen, gue akan jual warisan bokap gue, sawahnya kita jual, lalu kita masukin Bitcoin. Kalau itu gila sih bro. Nah, Karena menurutku active income itu hedging kita sih gitu. Hedging kita kalau kita pas ngambil keputusan yang salah gitu. Justru harusnya kalau kita tahu Bitcoin itu sebagai aset yang bakalan outperform any aset, at least di satu dekade yang berikutnya, bukan berarti kita makin males dan judiin semuanya. Tapi kalau menurutku malah kita harusnya, kalau yang terjadi padaku Ya. makin rajin untuk kerja supaya bisa Nambah Bitcoin terus, lebih banyak. tuh. oke, berarti konsepnya bukan all in. Ya. Konsepnya apa itu? Ya ini nabung Bitcoin bro. Nabung Bitcoin. Jadi Oke. kalau dulu di Bursa Efek ada gerakan ayo nabung saham, Ya. mari kita ganti ayo nabung Bitcoin. Iya, betul. Kalau kita sudah rubah dengan ayo nabung Bitcoin, berarti ya kita sisihkan uang yang buat ditabung, instead of kita beliin saham, kita beliin Bitcoin kan gitu kan? Yap. Ya. Nah, Dan masuknya pasti DCA kan, nggak mungkin langsung jebret semuanya gitu kan, enggak kan? Seadanya duit. Kalau aku ya, waktu itu seadanya duit sih bro. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang aku hanya berani DCA aja sih bro. Karena harga kan udah 100.000 ke atas. Plus kita kan udah tahun buluran ketiga ya gitu. Oke. lu setuju nggak kalau Bitcoin di Bloomberg dibilang akan ke 40.000? Dolar. Ya. Ada satu ekonom atau analis tuh kalau nggak salah kan dia ngomong akan ke 40.000. Bukan akan ke 40.000 ya. Tapi kalau ke 40.000 apakah bisa? Bisa. Jawaban saya bisa. Setelah itu naik lagi. Yap. Tapi pada saat harga Bitcoin 40.000, test our time untuk Sikat multiply our wealth sih gitu. Justru kekayaan tuh dibikin pada saat bear market, bukan bull market. Betul. Makanya market merah ingat Astronaci. Ya, betul. Jadi kan sekarang kalau lu ngomong tentang all in, Oke, lu kerja kan sekarang? kerja dong. Berani nggak tiap bulan nggak usah apa duit lu gajinya full masuk Bitcoin? Kalau saya berani, full ya. Sudah lu lakuin. Wow. Sudah saya lakukan. Jadi nggak ada sisain dari gaji. Misalnya lu dikasih 100 juta. Bisa sebulan, nggak jadi- ada sisa? Karena actually Bitcoin tuh spendable bro. Oke. Dan kita punya beberapa kungfu lah ya. Dengan kebetulan aku orang real estate, jadi kita bisa pakai strategi real estate di Bitcoin. Contohnya That's why gimana? we can all in Bitcoin. Boleh kasih spill dikit? Contoh kalau di real estate kita punya rumah ya, itu kan kita bisa jaminin ke bank bro. Oke. Nah Bitcoin tuh bisa Dijaminin kemana? bank. That's why yang aku tadi bilang, crypto itu Web3 business model. Kita bisa pakai protokolnya sebagai user tanpa perlu beli token governance-nya. Oh wow. Kind like jadi kita bisa jaminin Bitcoin, terus kemudian kita bisa spend fiat kita dan Bitcoin kita masih punya seluruhnya, sama kayak real estate. Bunganya Misal, berapa? Bunga pada saat bear market mungkin 1% sih bro, Kecil ya? kecil sekali, dan kita nggak perlu bayar, Oh. nggak perlu bayar. Kok bisa nggak perlu bayar? Beda sama fiat lending bro. Kalau di KPR kita kan harus bayar tiap bulan. Ya. Kalau di Bitcoin selama kita punya kolateral dan kolateralnya cukup, nilai jaminannya cukup, itu kita nggak perlu bayar bro. Kapan bayarnya berarti? Waktu exit? Kapan-kapan, ya waktu exit boleh gitu. Mau 10 tahun lagi pun boleh gitu. Nggak ada debt collector yang nagih sih bro. Itu konsep real estate sih actually yang bisa dipakai di Bitcoin. Bahkan tadi pagi aku sempat cek bahwa di Amerika mereka akan membuat suatu hal yang kayak gini tapi regulated. Which means pemerintah Amerika sudah melihat Bitcoin itu sebagai real estate gitu actually. Wow. Berarti artinya kita bisa ngomong untuk sampai 1 dekade ke depan kalau kita punya uang lebih, kita lebih baik nabungin terus Bitcoin ya. Yes, exactly. Karena kenaikannya juga akan jauh lebih besar daripada stocks ya. Tergantung ya stocks apa. Karena banyak stocks yang juga outperform Bitcoin. Tapi sekali lagi itu kan dua kelas aset yang beda. Untuk cari stocks yang outperform Bitcoin itu juga nggak gampang. Nah tapi sekarang actually ada cheat sheet-nya. Stocks yang outperform Bitcoin itu adalah saham-saham Bitcoin Treasuries Company. Jadi saham-saham Itu kan di US. Kalau di Indo, Oh, di US, iya. di Indo kan juga bisa beli sih gitu. iya.
Tido juga bisa beli kan, udah ada aplikasi. Enggak. Kita nggak bisa ngomong yang di US karena sekarang ini kan audiens kita juga banyak yang pegang saham Indonesia sekarang. Oh, saham Indonesia. Ya, sekarang kan pilihannya gini. Banyak influencer nih, misalnya di saham ada Andri Hakim yang selalu terkenal dengan multi bagger kan gitu kan. Bisa nggak lu menginfluence Andri Hakim bahwa ntar mungkin kita temuin nih. Kalau gua kontak Andri kita temuin nih kan. Ini baggernya Crypto sama baggernya Andri nih. One day kita bikin ya. Ya bro Andri ya, nanti kita bikin. Bisa nggak ya yakinkan dia bahwa lu jangan bagger di saham. Karena di Bitcoin ini akan lebih profitable misalnya kayak gitu. Kayaknya saya nggak bisa yakinin dia sih. Kenapa? Karena tiap orang tuh punya expertise yang beda-beda. Atau dia yakinin lu bahwa lu perlu split dari 100 juta misalnya gaji lu 20 juta dicariin bagger di saham. Lu akan tertarik nggak? Enggak tertarik. Why? Karena aku lebih suka kerja di zoneku sih gitu. Di expertise. Gitu. Sekarang kalau ada orang tanya, lebih baik gue beliin saham baggernya alanya yang karena mereka kan nyarinya juga yang fundamental ekstrim di saham-saham kecil nih, yang bisa hilang juga karena ingat ya saham-saham bagger itu bukan berarti saham yang bisa guaranteed terus naik. Ini sama dengan lu kayak beli altcoin yang tiba-tiba meledak kan. Bukan blue chip berarti. Bukan blue chip, udah pasti bukan. Very high speculative. Oh yes, kan? Pasti. Ini kelakuan para bagger anak muda ini yang menurut gue hebat. Pertanyaannya kalau sekarang gue punya duit ini 100 ribu nih ya, 10 ribu nih. Ini 10 ribu nih. Saya mau beliin altcoin atau saham bagger. Nah, itu gimana decisionnya? Kira-kira menurut lu bisa saran karena bagger ini bisa naik sampai kayak Pani deh misalnya. Itu naik berapa tuh? 3-4 kali lipat kan? Apakah gue lebih baik beli yang Pani yang udah jelas ada proyeknya atau altcoin? Mending Bitcoin bro. Bitcoin. Mending tapi kan gak comparable Bitcoin sama bagger. Karena kan kenaikannya gak bisa kayak begitu dalam waktu cepat. Tapi kan ada resiko bro. Kalau Bitcoin udah pasti. Gak ada resiko? Bukan berarti gak ada resiko ya. Maksudnya naik turunnya tetap ada. Tapi di Bitcoin itu banyak kunci jawaban bro. Actually. Kayak gimana? Kalau misalkan kita beli saham nih. Nah kita kan gak tahu apakah akan bagger atau enggak gitu. Iya kan kita gak tahu. Tapi kalau di Bitcoin itu kita punya kunci jawaban. Kunci jawabannya misalkan. Yang tadi kayak Master Gema nanyain. Apakah akan bisa ke 40.000, saya jawab bisa. Karena kalau berdasarkan Bitcoin Power Law, support Bitcoin itu ada di 40 ribuan sekian kalau nggak salah per hari ini. Dan Bitcoin itu adalah satu-satunya aset yang mengikuti Power Law. Dan yang bikin konsep Power Law ini bukan trader, tapi seorang profesor matematika. Itu. Jadi Bitcoin adalah satu-satunya aset yang mengikuti hukum Power Law. Ini yang memang tidak ada di saham. Yang memang tidak ada di saham gitu. Jadi artinya kita bicara tentang target price itu memiliki satu kepastian, ya kan? Tapi kan pertanyaan tetap sama. Dia ke 40.000 setelah itu mau ngapain? Apakah naik atau gimana? At the end apakah yang Anda yakin nggak ke 20.000 tapi terus langsung lanjut ke bulan gitu? Aku yakin nggak kembali ke 20.000 bro. Karena kita punya kunci jawaban yang lain. Harga Bitcoin 4 tahun kemudian nggak akan di bawah harga Bitcoin hari ini. Wow, dasarnya? Ada yang konsepnya namanya Bitcoin spiral gitu. Actually ini adalah power law yang dibikin spiral. Dan garis spiral ini tidak pernah tabrakan. Kalau tabrakan, maka kalau tabrakan itu harga Bitcoin sama berarti sama 4 tahun lalu. Dan itu nggak pernah terjadi bro, sejak awal. At least kita punya kunci-kunci jawaban. Karena itu perubahan sistem ya? Daripada saham calon bagger yang kita nggak punya kunci jawaban. Gitu sebenarnya ini sama kayak gold. Karena gold itu ada modal average dari beberapa negara cadangan reserve dia. Sehingga juga harganya nggak akan mungkin turun di bawah itu. Kalaupun turun dia bakal naik lagi kan gitu kan. Sama seperti oil. Oil itu punya harga average cost untuk liftingnya. Sehingga harga itu tidak akan mungkin ke sana. Kayak kalau COVID kan kemarin kan sempat terjadi harga sampai minus kan si minyaknya karena udah di lifted tapi nggak bisa distribusi akhirnya busuk oilnya makanya sampai hancur di kontrak bulan Mei kalau nggak salah tahun 2020 kalau nggak salah itu tahunnya itu terjadi itu. Nah apakah Bitcoin konsepnya sama seperti itu? Jadi memang sudah ada harga secara sistematiknya dia nggak akan mungkin menembus ke situ atau dia akan ke sana gitu secara teknis. Yes, ada kayak gitu bro, kayak yang tadi aku bilang Bitcoin Power Law. Ini means yang nggak ada di saham. Juga saham nggak spendable, nggak bisa dijadiin kolateral, nggak bisa diapa-apain ya udah di situ aja dan nggak portable. Menarik. Jadi nggak portable. Gue udah bikinin jembatannya buat kalian. Memang kalau di saham itu pegangannya cuma satu, based on valuation daripada financial modeling. Tapi dia tidak memiliki sebuah sistemik teknis
bahwa ini harga itu secara hitungan harus ke sana karena memang secara aset adalah dunia yang berbeda. Tetapi itu ada di gold, itu ada di oil, ya. Di Nasdaq juga tidak ada, otomatis US Index juga nggak mungkin. Jadi memang satu benefit bahwa kita punya power law tadi ya. Betul. Bahwa dia itu memiliki key point-nya. So, kalau kita katakan bahwa Bitcoin itu one day 20 miliar, 30 miliar, Anda setuju nggak? Setuju. Karena gini, sama kayak emas dan oil, itu kan dijadiin reserve sebuah negara. Bitcoin akan dijadiin reserve sebuah negara juga. Oke. Ada RUU Bitcoin Strategic Reserve di Amerika. Ini bukan sesuatu yang main-main sih. Berarti kan Amerika udah menganggap bahwa ini adalah aset yang legitimate. Aset, gitu. ya. Bahkan El Salvador udah mulai. Ya. Bhutan juga udah mulai, mereka pakai mining. Negara-negara lain udah mulai, terakhir Pakistan gitu. Aku rasa Bitcoin akan jadi gold 2.0 yang jadi cadangan devisa banyak negara. Di tahun berapa? As soon as possible, pokoknya sebelum Amerika disahkan Bitcoin Strategic Reserve itu, kalau bisa nih, Indonesia juga harus sudah mulai sih. Gitu. Apakah Demokrat juga setuju dengan ini? Atau hanya Republik? Kalau itu saya kurang tahu ya, karena kan sekarang masih dalam pembahasan nih. Andai kan nggak kesana sekalipun, nggak jadi Bitcoin Strategic Reserve pun, nggak masalah. Artinya kita masih punya kesempatan untuk nabung Bitcoin lebih lama sih itu. Oke. Dan asumsi lu untuk bisa 10x dari harga sekarang. Berarti kan sekarang 107 menjadi $1 juta. Berapa lama? Mungkin 2032 sih bro. Berarti kurang lebih berapa nih? 6 tahun. At least 2032 bottom kita 300.000. Oke. Mungkin di save aja video Wow. ini. 300.000 berarti 3 kali lipat doang ya? Yap, itu bottomnya maksudnya. Oke, up-nya? Deviasi berapa kali standar deviasi dari up-nya bisa $1 juta sih. Oke, berarti dari sekarang 10 kali ya? Boleh dibilang itu. Itu up yang paling up ya. Teman-teman bisa cek Bitcoin Power Law di sana. Bitcoin nggak pernah melanggar hukum Bitcoin Power Law ini. Oke. Dan ya make it simple aja deh gitu. Nggak usah kebanyakan mikir yang aneh-aneh sih gitu. Kalau Make it dia simple bisa aja. sampai 10x, dia akan jauh outperform dari saham-saham Indo udah pasti. Iya. Yes, Dalam waktu 6 tahun. yes. Mau lu tambahin dividen apapun nggak bisa ngelawan. Akan bisa ya. Jadi artinya Astronaci nanti tugasnya mencari ketika harga drop jauh, tanggal berapa berhenti turun, di harga berapa dia berhenti turun, lalu kita mulai konsepnya nabung Bitcoin. Nabung Bitcoin. Jadi kita bikin campaign ayo nabung Bitcoin. Nah, siapa tahu nanti kita bisa collab sama Bro Angga ya keliling Indonesia mengajarkan bagaimana cara nabung Bitcoin. Mantap. Karena ini yang penting nih, mereka nih nggak punya gambaran Bitcoin itu masih dianggap seperti dunia mimpi. Nah, plus lagi ditambahin mimpi yang dikasih mobil-mobil mewah tadi. Tapi kalau kita sekarang membumi, kita mengajarkan how to make a saving in the Bitcoin, nabung Bitcoin, mungkin itu bisa kita sosialisasikan. Iya, dan Yes. bukan all in, teman-teman. Bukan all in sebenarnya. all in. Ya all in-nya dia tuh agak berbeda. Dia punya income lain yang tiap bulan itu ada recurring income-nya datang. Iya. Bukan satu-satunya harta seorang Angga ditaruh semua lalu besok dia nggak punya income lagi. Itu bener-bener gembel kalau Kalau gitu. orang yang itu nggak kerja dong bro. Nggak, ini yang ditangkap Itu bro. yang Ini terjadi, nggak Pak. apa-apa. Jadi mereka itu berpikir gue nggak perlu kerja. Gue all in harta gue diem Ya. duduk manis. 2 bulan lagi gue beli McLaren, gue beli Ferrari. I see. Mimpinya tuh. Mimpi, makanya tadi yang lu Mimpinya. bilang jual mimpi. Ini gue ejawantahkan mimpi yang dimaksudkan itu seperti itu. Nah, sebagai yang penutup, tadi kita sudah bicara dark side dari kripto ya. Oke. Sekarang dark side-nya Bitcoin apa? Dark side-nya Bitcoin mungkin boleh dibilang nggak ada sih bro, tapi cuma ada satu mungkin. Kalau dark side-nya Bitcoin ya, kalau dicariin ya, exchange yang jual Bitcoin jauh lebih banyak daripada supply. Apa tuh? Exchange Oh, yang exchange. jual. Ya, Oke. sekarang kan kita beli Bitcoin di exchange. Oke. Nah kita nggak tahu itu mereka beliin Bitcoin beneran atau hanya angka di Oh, aplikasinya. oke. Ya. Kayak CFD lah. Iya, iya, iya. Nah iya, itu iya. sih, itu aja. Taunya dari mana dong? Nggak tahu bro. Ini akan terjadi seperti tahun 2009, Kenapa tuh, Pak? 2008, 2009. Ah. Jadi ada tuh di sekuritas kan. Dulu kan makanya dulu itu tidak ada segregate account. Dulu nggak ada yang namanya rekening dana investor. Jadi kalian pemula-pemula di saham, sungkem dulu sama gue gitu ya. Karena gue start tuh di zaman online trading tuh baru masuk gitu. Dulu rekening itu transfer ke sekuritas. Zaman dulu. Nah, akhirnya diselewengkan, disalahgunakan. Kalau tidak salah dulu ada yang namanya Optima Sekuritas atau apa. Bagi waktu lagi rame-rame Century lah gitu ya. Itu dia beli saham bumi nih si investornya. Dikeluarin trade confirmation-nya.
tapi nggak pernah dibeliin. Barangnya nggak ada. Nggak pernah ada. Wow. Sama ini kejadiannya kan. Jadi nggak bisa withdraw tuh. Giliran dia jual, gagal serah barang. Ya. Oh. Karena barang itu tidak pernah Barangnya tidak ada. Tidak pernah ada di custody. Rame itu akhirnya sejak saat itu terjadilah yang namanya rekening dana investor. Itu tahun 2008-2009. Ini kan yang lu maksud artinya? Yes, exactly. Hati-hati. Oke. Thank you so much, bro. Ya. Ini mengupas dark side-nya. Kalau ada dark side yang lebih lanjut tolong di-input ke kita. Boleh nanti episode yang berikutnya. Episode mungkin ya. berikutnya. Supaya kita juga bisa berbagi kepada pemangku regulator kepentingan di Indonesia, memberikan satu gambaran pada mereka bagaimana harus menata dunia perkriptoan di Indonesia. Dan sekali lagi tidak ada yang sempurna. Saya bisa salah, Bro Angga bisa salah. Yang nggak pernah salah adalah Robert karena fokusnya adalah mencari uang tanpa moral. Moral tidak penting buat Bro Robert. Saya tidak pernah salah. Oke, semoga kalian bisa terhibur dan menemani kopi-kopi sore Anda. Dan thank you sekali lagi sudah hadir. Mudah-mudahan tambah sukses dan kita akan mulai menabung Bitcoin. Mulai hari ini kita akan kerjasama mudah-mudahan one day ya. Keliling Indonesia, ayo nabung Bitcoin. Thank you guys.